Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara mengatasi mesin gerinda yang mati total. Mereknya ini Makita 9553B guys. Sebelum lanjut ke tutorialnya, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini guys, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya. Nah, pertama kita tester dulu ya keseluruhan mesin, langsung dari kabel aja. Nah, colokan yang dua ini kita sambungkan ke tester, lalu posisi saklar harus di posisi on. Nah, kalian perhatikan jarum testernya guys. Nah, kalau jarum tester gak gerak berarti itu tandanya mati total guys. Oke, langsung aja kita buka dulu baut belakangnya. Kita buka tutup bodi belakangnya ya. Nah, kita tarik bodinya. Nah, sekarang kalian perhatikan cara ngetes satu persatunya. Jalur setrumnya nih guys, kalian perhatikan ya. Ini bisa disebabkan dari kabel, bisa dari saklar, bisa dari karbon brush, bisa juga dari gulungannya guys yang bikin mati total seperti ini. Nah, untuk cara ngetes kabel mudah banget. Kalian lihat aja posisi kabelnya nyambungnya ke mana. Kalian ikutin jalurnya satu persatu, kalian tes dulu ya kabelnya. Yang dari kabel tester kita colok ke sini guys, satu. Nah, kalian perhatikan cara ngetesnya seperti ini. Pokoknya kalian ikutin aja ya jalur kabelnya ke mana nyambungnya. Kabel udah hidup, sekarang kita tes saklar. Nah, cara ngetes saklar sini ya, baut yang dua ini kiri kanan. Dan posisi saklarnya harus posisi on, jangan off. Nah, kalian perhatikan bagian jarum testernya. Kan jarum testernya udah jalan tuh, berarti hidup ya. Nah, sekarang kita tes gulungannya guys. Nah, untuk cara ngetes gulungan, ini kan kabelnya ada dua-dua nih. Gampang banget sih kalau ngecek Makita. Nah, ini kan kabelnya ada dua nih. Dan sebelah sini juga sama, ada dua, yang putih sama hitam. Nah, untuk cara ngetesnya seperti ini guys. Kalian perhatikan ya. Nah, yang putih ini langsung kita tes kedudukan karbon brush. Kan yang dari gulungan kabel gulungannya gitu nyambung ke karbon brush satu. Nah, ini hidup nih yang sebelah. Nah, ya sekarang yang sebelah lagi. Kalian lihat aja nih posisi kabel gulungannya kemana arahnya nih guys. Kan ini ya yang kabel dari gulungan ini. Nah, yang ini kan ke saklar satu nyambungnya, yang hitam ini. Nah, ke sini satu. Nah, berarti dari saklar ke dudukan karbon brush satu guys. Kabelnya kan dua-dua, yang ke karbon brush satu, ke saklar satu, yang satu lagi sebelah sono ke kabel nyambung langsung satu ke karbon brush, kedudukan karbon brush satu. Sekarang kita tes karbon brushnya. Kalau gulungan kan udah hidup tadi ya. Untuk cara ngetes karbon brush nempel apa enggaknya ke angker, langsung aja dari sini ke sini. Nah, ini untuk cara ngetes karbon brushnya guys. Langsung ini ya ngetesnya. Nah, itu kan tadi jarum tester nggak ngangkat. Sekarang kita buka dulu karbon brushnya. Nah, ini karbon brushnya udah pendek banget. Nah, karbon brushnya kalau masih ori dia otomatis ya, modelnya ada per kayak gini. Jadi kalau misalkan pernya udah nempel ke angker, kan jadi si arang yang hitamnya ini udah gak nempel ke angker, berarti yang nempel cuman pernya doang. Nah, per ini yang otomatis guys. Kalau misalkan nggak yang otomatis, dia nyampe habis banget ya. Kalau ini kan masih ada sisa sedikit, tapi karena karbon brush gak nempel, jadi gak bisa hidup itu guys. Karbon brushnya ada dua macam ya, ada yang otomatis dan ada yang non otomatis guys. Nah, ini kan belum nongol nih pernya,
ya, baru habis sebelah doang berarti karbon brashnya guys. Nah kalau yang ini kan udah kelihatan tuh bolong, yang bolong ini bekas pernya itu. Nah yang bolong ini, jadi ya pernya tadi nempel ke angker tuh, ngegores guys, ngegores angker sedikit, tapi ini nggak apa-apa ya, aman, nggak ada yang angkat soalnya kolektornya, baru kegores sedikit. Cuma kalau dipaksain terus ya jebol. Nah untuk karbon brushnya, untuk Makita 9553B ada dua ukuran ya, ada yang ukuran 303A, ada yang juga yang ukuran 325A guys. Nah bedanya yang 325A sama 303 itu seperti ini. Kalau yang 325A dia menggunakan soket. Nah soket kayak gini, kayak bawaannya tadi ya. Nah seperti ini guys. Tapi ini bukan yang otomatis. Kalian bisa lihat dari atasnya nggak ada bolongannya ya. Coba kalian bedakan sama yang otomatis karbon brushnya. Nah ini kan ada kelihatan tuh bolongan. Ini bolongan buat per kecil banget ya itu, buat otomatisnya. Jadi kalau misalkan karbon brush sudah pendek, dia nggak nyampe habis banget. Nah beda kan. Kalau yang nggak otomatis itu nyampe habis banget guys. Nah sekarang kita buka yang ukuran 303 nih. Nah bedanya yang 303 sama 325A itu seperti ini. Cuman beda ada pernya doang. Ini nggak pakai soket, dia menggunakannya per. Tapi kalau yang 325A dia menggunakan per. Tapi nggak ngaruh ini guys, walaupun nggak ada soketnya. Yang penting sama ukuran, tebel sama lebarnya itu ya. Tebel sama lebarnya harus sama. Nah ini kan panjangnya juga sama nih guys. Yang bedanya cuman menggunakan per sama soket aja. Nggak apa-apa guys, nggak ngaruh, jangan khawatir. Meskipun nggak pakai soket, itu nggak ngaruh sama sekali. Nah jadi itu perbedaannya karbon brush 325A sama 303A. Nah kalau yang 325A kan dia langsung nyambung ya soket. Tapi soket ini nggak berpengaruh sih. Jangan khawatir takut gak hidup misalkan. Nih coba saya langsung buktikan nih. Kita potong, dibuang pernya, kita ambil karbon brushnya doang ya, atau arangnya doang gitu. Nah sekarang kita masukin, soalnya dia setrumnya langsung lewat per. Nah lewat sini guys, bukan lewat soket, jadi nggak ngaruh lah itu soket. Nah, yang satu lagi juga sama, kita gunting sampai ujungnya ya. Nah seperti ini. Ini nggak berpengaruh ke angker cepat habis lah, ke angker takut jebol lah, enggak guys. Nah jika sudah terpasang, sekarang kita tutup dulu guys. Coba sekarang kita tester ya. Kalian perhatikan jarum testernya. Tadi kan posisi langsung di tester kabelnya langsung mati gitu ya, nggak gerak jarumnya. Nah sekarang kalian perhatikan, nah jarumnya udah gerak guys, udah naik. Itu artinya mesin ini udah hidup. Coba sekarang langsung kita tes. Nah jadi seperti ini guys. Oke, jadi penyakitnya cuma dari karbon brushnya doang guys. Nah karbon brush yang ada soketnya ini gak ngaruh ya, kalaupun dipakein kayak tadi misalkan dibuang gitu soketnya, nggak apa-apa guys, gak ngaruh. Oke, sekian dulu tutorial kali ini dari saya, semoga bermanfaat dan membantu untuk kalian semua guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.